Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pernyataan diri saya sebagai dosen dalam Ujuk Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, video pengajaran Serdos tahun 2026. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama Rahmani STPMP, tempat tanggal lahir Amungtai 23 Mei 1978, IN IDN 4023057801, jabatan akademik asisten ahli, alamat saya Jalan Perambayan, Komplek Gria Utama Mandiri nomor 17, Sungai Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini saya sebagai dosen home base Prodi Gizi dan Dietetik Program Sarjana Terapan jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Adapun mata kuliah yang saya ampu sampai saat ini adalah Teknologi Pangan, Ilmu Pangan, Praktikum Bahan Pangan, Mikrobiologi Pangan, Ekonomi Pangan, Pengembangan Potensi Pangan Lokal, Kewirausahaan, Surveillance Gizi, dan Pemberdayaan Masyarakat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan RPS mata kuliah Teknologi Pangan yang merupakan salah satu mata kuliah di Prodi Gizi dan Dietetik Program Sarjana Terapan. Kode mata kuliah DIZ 623222, bobot SKS 3 SKS, diantaranya 1 teori dan 2 praktikum. Diberikan pada semester 3 Prodi Gizi dan Dietetik Program Sarjana Terapan. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini mencakup CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4 yang termuat di dalam RPS dan divalidasi oleh Kaprodi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mata kuliah ini, CPMK 1, mahasiswa mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. CPMK 2, mahasiswa mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang ahlinya. CPMK 3, mahasiswa mampu menguasai ilmu dan teknologi pangan untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan asuhan gizi, pengelolaan dan pelayanan program gizi dan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan penyelenggaraan makanan institusi, edukasi dan komunikasi efektif pada berbagai kondisi. CPMK 4, mahasiswa mampu melakukan pengelolaan dan pelayanan penyelenggaraan makanan institusi, nutripreneurship, dan program keamanan pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan dietetik dalam kondisi normal maupun darurat yang meliputi matra darat, laut, dan udara pada clean individu dan kelompok dengan memanfaatkan EPTEX gizi sesuai prosedur baku dalam mengatasi berbagai masalah gizi. Sedangkan sub CPMK pada mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu menunjukkan tentang konsep dasar teknologi pangan dan pengolahan pangan. 2. Mahasiswa mampu menunjukkan tentang konsep teknologi aplikasi panas dalam pengolahan pangan. 3. Mahasiswa mampu menunjukkan tentang konsep pendinginan produk dalam pengolahan pangan. 4. Mahasiswa mampu menunjukkan tentang konsep fermentasi dalam pengolahan pangan. 5. Mahasiswa mampu menunjukkan tentang konsep pengawetan secara kimiawi dalam pengolahan pangan. 6. Mahasiswa mampu menunjukkan tentang konsep peningkatan mutu gizi pangan dalam pengolahan pangan. 7. Mahasiswa mampu menunjukkan konsep teknologi pengolahan mutakhir dalam pengolahan pangan. 8. Mahasiswa mampu menunjukkan tentang konsep pengemasan pangan dalam pengolahan pangan. 9. Mahasiswa mampu menganalisis dan menyimpulkan tentang uji organoleptik dalam pengolahan pangan. Serta yang ke-10, mahasiswa mampu mengkombinasikan metode pengawetan pangan untuk pengembangan pangan lokal.
Deskripsi singkat mata kuliah ini, mata kuliah teknologi pangan mengkaji berbagai teknik dan metode pengolahan pangan, peningkatan mutu gizi pangan, pengujian organoleptik, serta pengawetan pangan, sehingga kemudian bisa mengkombinasikan metode yang sudah ada untuk menghasilkan produk pangan yang sesuai dalam mengatasi masalah gizi. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan cara interaktif, holistik, integratif, scientific, student-centered learning, kolaboratif, efektif, tematik, dan kontekstual. Materi pembelajaran atau pokok bahasan pada mata kuliah ini, pertama, konsep dasar teknologi pangan. Kedua, konsep teknologi aplikasi panas. Ketiga, konsep pendinginan produk. Keempat, konsep fermentasi. Kelima, konsep pengawetan secara kimiawi. Keenam, konsep peningkatan mutu gizi pangan. Ketujuh, konsep teknologi pengolahan mutakhir. Kedelapan, konsep pengawasan pangan. Kesembilan, uji organoleptik pangan. Serta yang kesepuluh, pengembangan produk pangan. Media pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan software daring yaitu Zoom, PowerPoint, Google Classroom. Luring itu menggunakan PowerPoint, video YouTube. Hardware yang digunakan adalah laptop, handphone, WiFi, data seluler, peralatan praktikum, modul, dan buku ajar. Metode dan pembobotan penilaian. Prinsip penilaian dilakukan secara edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, dilakukan secara terintegrasi. Metode penilaian yang pertama, penilaian kognitif berupa ujian tulis, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Metode penilaian afektif berupa observasi, sedangkan metode penilaian pada psikomotorik berupa ujian praktikum. Adapun pembobotan penilaian berdasarkan penilaian acuan patokan atau PAP. Skor nilai 0 hingga 49 mendapatkan huruf E dengan angka mutu 0 karena itu paling terendah. Kemudian skor nilai di atas atau sama dengan 80 akan mendapatkan huruf A dengan angka mutu 4. Berikut adalah pembelajaran teori dan praktikum pada mata kuliah teknologi pangan dengan materi pertemuan kedua, yaitu konsep teknologi aplikasi panas dalam pengolahan pangan. Marilah kita ikuti video pengajaran berikut dan praktikumnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, kita masuk pada materi hari ini, yaitu tentang pemanasan bahan pangan dalam proses pengawetan pangan. Pemanasan yaitu pemberian panas kepada bahan pangan tersebut. Tujuan pemanasan yaitu agar makanan lebih enak. Ya, tujuan pemanasan dalam pengolahan pangan, pemanasan makanan tersebut cara yang efektif untuk mengawetkan makanan, karena sebagian besar bakteri patogen yang berbahaya bisa terbunuh dengan menggunakan pemanasan. Untuk kita ketahui, selama proses pemanasan ada dua hal penting yang harus kita harapkan. Yang pertama adalah destruksi mikroorganisme, rusaknya atau terbunuhnya mikroorganisme. Kira-kira kalau yang kedua apa? Inaktivasi enzim. Benar. Ya. Yang kedua yaitu inaktivasi enzim. Ada beberapa enzim yang bisa merusak bahan pangan apabila masih berada di dalam bahan pangan tersebut. Lain juga ada pun hal-hal yang diharapkan. Harapan kita dalam proses pemanasan itu apa? Pertama, destruksi toksin. Kemudian hal yang kita harapkan terjadinya perubahan flavor dari flavor yang amis menjadi enak, menjadi umami. Ya.
sedap. Kemudian adanya perubahan tekstur dari alot menjadi lunak, dari keras menjadi lunak. Misalnya keras apa? Beras sebelum dimasak, beras mungkin keras. Setelah dimasak menjadi nasi akan menjadi lunak. Ada hal yang tidak kita harapkan terjadi di dalam proses pemanasan tersebut. Apa itu? Kira-kira apa yang kita tidak harapkan terjadinya? Kehilangan nutrisi atau kerusakan nutrisi dan rasa. Penerapan panas dalam pengolahan pangan. Ada yang tahu? Ada beberapa. Pertama, pemasakan. Yang kedua, blanching. Yang ketiga, pasteurisasi. Yang keempat, sterilisasi. Tambahan yang kelima adalah pengasapan. Baik, bagus. Pemasakan yaitu cooking, ya, cooking, blanching, kemudian pasteurisasi, sterilisasi. Pemasakan yaitu cooking. Makanan lebih enak, ya. Tujuan kita memasak itu lebih enak. Ada 3 bentuk pemasakan, ya. Yang pertama menggunakan panas kering. Contohnya memanggang, menyangrai. Kemudian yang berikutnya menggunakan panas basah. Contohnya merebus telur, merebus kentang, merebus kacang, itu perebusan menggunakan panas basah. Dan yang ketiga yaitu menggunakan minyak panas. Contohnya menggoreng. Akibat dari pemasakan, ya, mesti ada dampaknya. Dampak positif ada, dampak negatif ada. Terjadinya perubahan flavor, warna dan tekstur. Flavornya menjadi lezat, ya, warnanya menjadi menarik, teksturnya menjadi lunak. Kemudian yang berikutnya meningkatnya daya cerna komponen pangan. Setelah kita konsumsi mudah diserap oleh tubuh, mudah dicerna. Terjadinya destruksi mikroorganisme dan toksin, hancurnya mikroorganisme dan toksin, supaya kita mengkonsumsi makanan yang telah dimasak itu tidak terjadi sakit atau jangan sampai terjadi keracunan. Yang kedua, blanching. Apa itu blanching? Yaitu proses pemanasan pendahuluan yang biasanya digunakan sebelum proses pembekuan. Jadi sebelum ditaruh ke pembekuan, bahan pangan itu lebih bagus di blanching dulu. Tujuan blanching apa ya? Ada yang tahu tujuan blanching? Menghilangkan gas dari dalam bahan pangan. Benar, ya. Jadi menghilangkan gasnya dulu. Kemudian yang kedua, meningkatkan suhu bahan pangan, ya. Ketiga, membersihkan bahan pangan. Iya, baik. Akan membersihkan bahan pangan dari kotoran-kotoran yang lain. Misalnya direbus, nggak dimakan, dia akan larut kotoran-kotoran yang nempel di dalam bahan pangan tadi. Dan yang keempat, melunakkan dan melemaskan bahan pangan agar memudahkan dalam proses pengepakan, pembungkusan, pengalengan. Ya, itu tujuan dari blanching. Yang terakhir yaitu menonaktifkan atau menginaktivasi enzim. Enzimnya yaitu katalase dan peroksidase. Contohnya peroksidase yaitu biasanya pada buah apel. Kalau ingin bikin es buah apel, maka apelnya setelah dikupas tolong di blanching terlebih dulu supaya enzim peroksidasenya itu non-aktif. Kalau itu masih aktif, biasanya kita diamkan beberapa menit akan berubah warna apel darinya putih menjadi coklat. Pada media air panas, kandungan vitamin yang larut air akan banyak yang hilang, akan turun. Kenapa? Karena media air panas itu akan mengeluarkan vitamin dan mineral yang larut dengan air tersebut. Yang keempat yaitu pasteurisasi. Yang ketiga, pasteurisasi yaitu perlakuan panas pada suhu yang lebih rendah daripada suhu sterilisasi, ya. Dan biasanya dilakukan pada suhu di bawah titik didih air. Berapa titik didih air yang sekarang ini? 100 derajat Celcius. Berarti suhu pasteurisasi adalah
suhu yang digunakan di bawah titik didih air. Jangan sampai mencapai suhu 100 derajat Celcius. Tujuannya untuk membunuh mikroba patogen. Ya, mikroba patogen akan kita bunuh. Patogen itu penyebab penyakit, kita bunuh. Sedangkan mikroba pembusuk yang bisa membusukkan makanan itu tidak terbunuh. Biasanya setelah dipasteurisasi, pangan tersebut akan dilanjutkan dengan menggunakan metode pengawetan yang lain, seperti penambahan bahan-bahan kimia yang tidak berbahaya, yang disesuaikan dengan Balai Pengawasan Obat Makanan. Nah, kemudian suhu dan waktunya tergantung apa? Tergantung ketahanan mikroorganisme yang akan dibunuh. Kemudian ada sensitivitas bahan pangan terhadap panas tersebut. Kemudian pasteurisasi dapat dilakukan dengan dua. Pertama dengan LTLT atau low temperature long time, yaitu dengan suhu 63 derajat Celcius selama 30 menit. Metode yang kedua bisa menggunakan HTST atau High Temperature Short Time-nya, waktunya singkat, yaitu dengan suhu 72 derajat Celcius selama 15 detik. Di antara dua metode ini, yang mana yang lebih bagus? HTST. Bagus. HTST lebih baik diterapkan daripada LTLT. Apa alasannya? Karena hasil penelitian kenaikan suhu proses dalam waktu yang singkat akan sangat mempengaruhi kerusakan mikroorganisme. Yang keempat yaitu sterilisasi. Apa itu sterilisasi? Yaitu membebaskan bahan dari semua jenis mikroorganisme. Ya, patogen, non patogen, pembusuk, semua dibunuh. Nah, kemudian bila ada beberapa spora bakteri yang lebih tahan panas, maka suhu sterilisasi akan kita naikkan. Dalam sterilisasi makanan ada istilah, ada sterilisasi komersial dan juga ada OHT ultra high temperature. Kemudian penghasil toksin, pembusuk yang dimatikan, sedangkan non patogen masih bisa hidup. Nah, kalau menggunakan OHT ultra high temperature, itu sterilisasi yang dilakukan pada suhu tinggi hingga mencapai 150 derajat Celcius. Ini waktu yang sangat singkat. Dengan metode ini kerusakan zat tidak tahan panas sangat besar karena suhunya terlalu tinggi, terutama produk-produk perambatan panas secara konveksi. Ya. Mungkin ada yang tahu tentang sterilisasi ini. Contoh-contoh produk sterilisasi ada yang tahu? Susu sterilisasi. Selain itu, makanan kaleng. Iya, betul. Ada ikan kaleng, buah kaleng, itu harus disterilisasi supaya benar-benar dibunuh bakterinya. Ya, ada susu, ada makanan-makanan kaleng. Di sini yang kita harus benar-benar paham yaitu dampak negatif dari pemanasan jika berlebihan. Maka kita waspadai penggunaan bahan pangan yang mengandung vitamin yang mudah rusak menggunakan panas. Dia penurunan kualitas sensori pada produk terutama susu atau jus yang menggunakan panas yang berlebih. Pemanasan suhu tinggi dapat memicu reaksi terjadinya pencoklatan atau terjadinya reaksi Maillard dengan mengubah aroma akibat denaturasi proteinnya yang ada di dalam bahan pangan tersebut. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini materi kita tentang pemanasan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua dan mudah-mudahan berguna buat profesi kalian nanti akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada hari ini kita akan melaksanakan praktikum teknologi pangan dengan materi kedua, aplikasi panas dalam pengolahan pangan. Akan kita terapkan yaitu menggunakan pengolahan pangan menggunakan pengasapan. Mesin asap yang ada di hadapan kalian
Kemudian yang kita perlukan ada ikan. Bapak mencoba menerapkan sabut kelapa yang selama ini cuma dibuang begitu saja. Ternyata banyak manfaatnya juga. Salah satunya adalah digunakan dalam proses pengolahan pangan menggunakan pengasapan. Sebenarnya untuk bahan pangannya itu terserah kalian, terserah kita pinginnya bahan pangan apa. Nah, di sini akan kita peragakan cara pengolahan ikan asap. Kita persiapkan tadi ikan yang sudah kita bersihkan, isi perut kita keluarkan, kemudian sabut kelapa sebagai media penghasil asapnya. Mau serbuk kayu, mau daun kering juga tidak masalah. Pada prinsipnya kalau sesuatu itu dibakar akan menimbulkan asap, itu bisa digunakan untuk proses pengasapan dalam pengolahan pangan. Dan kita coba dibuka. Nah, pertama-tama kita masukkan terlebih dulu bahannya yang akan diolah sebagai bahan pengasap. Oke, kemudian kita tutup dulu. Kita tutup, kemudian kita on-kan. Kita tunggu sampai asapnya terbentuk. Setelah ada tanda-tanda asap yang keluar, berarti asap sudah terbentuk di dalam. Kita akan lakukan proses pengasapan pada bahan pangan yaitu ikan. Nah, asap sudah terbentuk. Kita ambil disusun. Ada yang menggunakan digantung, yang bisa dihampar begitu saja. Silahkan ditutup. Proses pengasapan selesai. Ada pertanyaan? Ya, baik, pertanyaan yang bagus. Sampai kapan Pak? Atau berapa lama proses pengasapan akan kita laksanakan? Kita lihat dengan hasilnya. Dengan ada ciri-ciri tertentu. Ciri pertama biasanya dia sudah mulai kering. Air sudah tidak menetesnya. Kedua, akan terbentuk warna kuning keemasan, karena memang itu yang diharapkan dalam proses pengasapan. Itu adanya senyawa formaldehid yang berikatan dengan oksigen sehingga dia mempunyai sifat antibakteri, karena dia sudah membunuh bakteri-bakteri yang ada pada ikan tersebut. Kita akan coba lihat hasil dari pengolahan menggunakan proses pengasapan. Ini asapnya masih bagus, masih banyak. Sudah kering. Kita lihat hasilnya. Proses pengasapan bahan ikan menggunakan metode pengasapan. Hasilnya berbeda dengan proses pembakaran. Kalau membakar kita kadang-kadang hitam. Bedanya apa? Kalau proses pengasapan dia akan terbentuk warna yang mengkilat. Dari mana? Ini senyawa aldehid dengan fenol bersatu, maka akan terbentuk senyawa demartiruan. Adapun warna kuning keemasan itu diciptakan karena senyawa fenol yang bereaksi dengan oksigen, maka akan terbentuk warna yang seperti keemas-emasan. Kalau pembakaran ya hitam-hitam hasilnya, putih-putih hasilnya. Bagaimana keawetannya Pak? Insya Allah awet. Dari hasil penelitian, dari hasil evaluasi, ternyata senyawa fenol dan senyawa aldehid itu bisa menahan bakteri pembusuk dan produk ini aman untuk bisa langsung dimakan. Tidak perlu diolah lagi. Bagaimana dengan penyimpanannya Pak? Penyimpanannya akan bisa bertahan lama. Biasanya akan diproses lagi dengan proses penyimpanan tambahan lainnya. Seperti di penyimpanan dingin, ditempatkan yang dingin. Ini hasil dari praktikum materi aplikasi panas dalam proses pengolahan pangan. Sekian video saya proses pembelajaran teori dan praktikum